Para ibu yang kami hormati, oleh karena itu kita evaluasi keimanan kita, kemudian kita tingkatkan. Nah, bagaimana meningkatkan keimanan itu? Karena iman ini penting sekali. Panjenengan kalau melihat Quran, sing masuk swarga niku wong iman, amal soleh, takwa. Ini innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sak temene wong-wong kang iman lan beramal soleh maka kaduwe wong iman lan amal soleh mau swarga. Tajrik min tahtial anhar, yang swarga itu mili sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal ing dalem swarga mau, ora kepingin metu teko swarga. Jadi orang iman dan amal soleh. Nah, yang takwa disebutkan dalam Quran surat 3 juga, surat 3 ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Lan cepet-cepet to sira kabeh marang pengampunan saking pangeranmu. Kenapa disuruh cepet-cepet? Memang kalau kita lihat umur kita itu memang sedikit nih. Umur kita itu nek umpama kayak 75 tahun iku mek sak jam setengah. Karena 1000 tahun di dunia ini itu kadarnya sama dengan 1 hari di akhirat. Nggih, mamane awak dhewe iku umure 50 ya berarti inten niku. Ya sak jam ngono paling. Iya. Kira-kira ngono. Mangane cepet. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Lan cepet-cepet sira kabeh marang swarga, sing swarga itu luase sak luase langit lan bumi. Uiddat kang den sediakno lil muttaqin. Yang disediakno kanggo wong takwa. Nah ini. Jadi yang kita banggakan ya iman itu sebenarnya. Kalau kelompok itu enggak jamin. Kelompok kan buatan manusia. Partai, organisasi liane tidak menjamin. Tidak ada dalam Quran. Yang ada itu tadi iman takwa. Maka kebanggaan itu adalah keimanan dan ketakwaan. Bahkan orang beriman itu sebenarnya adalah orang yang bahagia. Orang itu tidak akan bisa bahagia kalau tidak beriman. Pasti itu. Karena apa? Keinginan kita dengan kenyataan kadang-kadang gak cocok. Awak dia kepingin A, ternyata nasibnya jadi B. Kepingin B, ternyata nasibnya jadi C. Gak sepas. Nah, nek sing kaya ngenten iki akhirnya Allah itu sudah memberikan satu cara. Wong ketika diuji gak enak dan sebagainya, itu disuruh sabar. Nek sabar iso ngrontokno dosa, ngoten. Lah nek oleh keenaan dikengken syukur. Lah itu yang bisa seperti itu adalah orang yang iman dan takwa. Kalau tidak iman dan takwa tidak bisa. Ya, karena mereka itu orang-orang yang tidak beriman itu pasti gambarannya orang itu kalau bahagia itu mesti duitnya banyak. Duitnya banyak, persoalannya juga banyak. Korun itu kurang apa tadi didelepno mbek Allah nanggone tanah, kurang sugih ya apa. Gitu. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya adalah nerima takdir. Yang bisa nerima takdir itu adalah orang yang beriman. Dengan apa? Persyaratannya adalah berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang diterima dirinya itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Boleh jadi orang itu misalnya kok gak dikai soge, dikai soge sih mentali berubah, sombong macam-macam. Akhirnya pada akhirnya kok dirampok uang, dipateni uang lah, padha ae. Gitu. Makanya orang beriman itu pasti bahagia. Niku salah satu sebab. Nah, saniki dengan iman takwa itu juga menjadikan barokah. Kalau satu keluarga itu iman sama-sama iman suami istri itu enak.
pasti tentram. Karena kemauannya sama. Bojone kepengin ngalor, sing wedok ya kepengin ngalor. Bojone kepengin ngidul, sing wedok kepengin ngidul. Lah nek mboten cocok, situke ngidul, situke ngalor. Bentet. Nah, itu kalau sama-sama iman tuh enak. Allah sudah berjanji dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau, dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Janjinya Allah ini. Walakin tetapi mereka itu mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini janji Allah. Jadi kalau suatu negeri itu begitu, insya Allah barokah turun. Termasuk saya melalui rekaman gini juga ngelingno wali kota. Di wali kota nek kepengin kotae berkah, ya tetap berpegang pada iman. Penduduknya diarahkan kepada keimanan, insya Allah dimudahkan oleh Allah segala urusannya dan akan diturunkan barokah. Itu jadi pentingnya kita itu beriman, bertakwa itu dalil. Oleh karena itu di tahun 2025 ini kita perjuangkan. Lah salah satu kiat untuk membangkitkan iman baca Quran. Tapi baca Quran yang ngerti maknanya kan. Paling enggak terjemahnya dilihat gitu ya. Kalau kita tidak melihat itu akhirnya kita bayangan kita aku baca Quran oleh pahala rek. Soalnya satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Nah aku baca 1000 huruf berarti berapa itu? 10.000 kebaikan. Loh, kasih berubah karena Allah begini. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini Quran surat 8 ayat 2 nggih. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sak temene wong iman iku nalikane disebut asmani Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Lho ngoten tandane iman dhewe durung iso ini. Wangel. Niku sajane sakit kalau kita itu memang selalu ingat kepada Allah. Akhirnya ingat kepada Allah, kita mengenal Allah, tumbuh cinta, disebut tok gemeter. Kita tuh belum bisa. Saya ini latihan aja wangel. Dulu satu-satu iso, saiki pancet gak iso aja. Kurang mendekatnya kita itu sebenarnya. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, terus ini nggih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Ini Allah yang bilang. Jadi kalau itu kepingin iman kita bertambah, baca Quran. Tentunya membaca yang mengerti maknanya. Kalau tidak ngerti ya ada iso. Paling-paling bayangkan oleh pahala ngono tok ae. Ini nomor 1. Contoh misalnya. Kita itu kok dirundung kemalangan aja. Wis dirundung ketakutan, takut gak semangan, takut macem-macem nggih. Takut dirampok, takut terus pakai wedi. Iku ujian. Diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Apa solusinya? Kalau kita baca Quran akhirnya kita sadar. Allah berfirman dalam Quran begini. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang berupa ketakutan, berupa kelaparan, berupa kekurangan harta, berupa kekurangan jiwa, kematian, berupa kekurangan buah-buahan.
Lah ini diberitahu oleh Allah. Berarti kita itu diuji di situ. Maka disuruh sabar, makanya lanjut itu syiri sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Loh, kalau kita baca itu tadi akhirnya kita menyadari kita itu diuji oleh Allah ternyata. Ujian kita sebenarnya nggak seberapa kalau dibandingkan Ibrahim ya. Ya itu salah satu contoh-contoh efek yang ditimbulkan kalau kita baca Quran. Ya. Nomor loro nih, untuk dapatnya kita itu iman kita bertambah, kita bisa mempelajari atau menjadikan idola Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu banyak dimunculkan kisahnya di dalam Quran. Karena apa? Ibrahim itu kalau diperintah gak ada ngenyang, langsung dikerjakan. Makanya dia sampai dapat julukan apa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Contoh waktu disuruh menyembelih sang putra. Anak ini ku anak sing soleh. Nek panjenengan punya anak soleh mesti seneng, soalnya mesti manut, ngerti agama. Sampe arek bedhi ge wangel, jengkel kadang. Niku anak sing soleh dikongkon mbeleh. Nek dikon mbeleh musune jek pantes. Mbeleh anak sing dicintai lho. Ya, dilaksanakan oleh Ibrahim. Lah nek sak durunge dilaksanakan iku dikandani. Aku ndelok nok ngimpiku aku mbeleh awakmu. Ya apa pendapatmu? Lho demokratis nih. Nek kira-kira arek sakniki ditari ngonten ya wis bapake Pak wis tuwek awake dhewe cek enom. Nggih. Cek butuh macam-macam, cek dawa cita-citae. Kira-kira ngonten. Apa jawabnya? Ismail membuat bulu kuduk kita berdiri. Ya abatif alai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Insya Allah satajiduni, insya Allah akan kau dapati aku, insya Allahu minasobirin, termasuk orang-orang yang sabar. Coba nih, dikira gak gelem, tambah dikon nglakoni, luar biasa nih. Niki anak sing soleh, dikon beleh. Ternyata niku sebenarnya sebuah ujian. Apa buktinya ujian? Ketika Ibrahim mau menggorok sang putra, sudah di pelipisnya sudah garek seret, turun ayat, disuruh menghentikan, terus diganti dengan sembelihan yang besar. Maka sekarang disyariatkan untuk hewan kurban. Dilaksanakan itu. Kira-kira awak dhewe diperintah ngono, iso kadang gak kano ancamane kadang ya abot. Enggak, niku tes juga, dites itu. Kemudian ketika Ibrahim berjalan dengan anak dan istrinya, anaknya Ismail tadi masih kecil, terus berjalan sampai di padang pasir, kemudian Ibrahim meninggalkannya. Iki gak apa-apa ta, gak bahaya ta kira-kira. Di tengah padang pasir tidak ada manusia, kering, kerontang, tandus, tidak ada air, tidak ada apa, ditinggalkan di situ. Gak noleh belas Ibrahim, ya bengok-bengok bojone. Gak direken. Bareng bojone bengok, "Hai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Baru Ibrahim mandek noleh. Betul ini perintah Allah. Lalu istrinya bilang apa? Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya di tempat ini. Dari sak keluargane tegar kabeh, hebat. Akhirnya dia berada di situ berserta Ismail. Ibrahim meninggalkannya. Nah, sehingga dia mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Marwah, barangkali ada orang. Itu sampai 7 kali. Lalu dibuatlah syariat sekarang namanya sa'i. Dari Bukit Sofa nang Marwah. Ambil baca Quran, inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa'a khairum. Lalu lali aku tuh sih pernah ditijani wis berang-berang tahun kalau haji kuwi 96 pun berang 36 30-an tahun lebih.
Ya. Ini dari syariat. Nah, lalu Allah tidak menyanyiakan itu karena di situ nggak ada air. Tiba-tiba kaki yang diinjak oleh Ismail tadi nyumber air. Ternyata itu adalah air Zam-Zam yang sampai sekarang jutaan tahun tidak pernah kering. Ya, adik apa ini kadarnya itu kadar apa itu namanya? Itu tinggi. Mineralnya tinggi. Ya, di sana kalau ngombe kuda ya semarek. Awak sehat. Nah, itu pertolongan Allah akhirnya sekarang menjadi di Saudi itu seperti itu, luar biasa. Oke. Jadi kalau kita pelajari itu semua adalah kita tahu kenapa sih Ibrahim itu kok begitu kuat. Ya, kok begitu kuat mempelajari melaksanakan perintah Allah yang berat-berat. Oke. Nah, ini kalau kita analisa dengan Quran itu benar, Ibrahim itu ngelakoni seperti itu benar. Maksudnya apa? Keluarganya bisa dikalahkan dengan cintanya kepada Allah. Ternyata di situ kalau kita analisa dengan Quran surat 9 ayat 24 itu menjelaskan bahwa kecintaan itu memang tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul dan jihad di jalannya. Apa saja di dunia ini. Kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu cintai, kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi ini menunjukkan kecintaan itu begitu. Tidak boleh mencintai kepada makhluk itu lebih dari seperti mencintai kepada Allah dan Rasulnya dan jihad. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka kita dalam beragama pasti lezat, pasti punya rasa. Nah, kenapa kita tidak punya rasa? Itu dikarenakan cinta kita kepada Allah itu masih kalah dengan cinta kita kepada dunia. Akhirnya tidak terasa dalam beragama itu. Kalau kita cinta kepada Allah, kepingin dilihat, artinya kita akhirnya beramal senang. Karena Allah melihat kita oleh biji. Nah, karena kita nggak pernah ingat, nggak begitu mengenal, ya akhirnya nggak bisa apa-apa, nggak mengerti, nggak ada perasaan ingin diperhatikan oleh Allah. Rasa nikmatnya juga tidak ada. Sebenarnya di situ kuncinya. Itu jadi perbuatan Ibrahim tadi dianalisa dengan Quran pas. Kemudian yang dilakukan semua oleh Ibrahim itu, kalau kita menganalisa dengan indikator kita sebagai orang beriman, itu juga pas. Kalau dalam Quran itu begini. Innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sak temene ucapane wong iman iku nalikane diajak diseru marang aturane Allah lan aturane Rasul supaya dheweke ngukumi ing antarané dheweke kabeh ayaqulu sami'na wa ata'na, bahwasanya mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Itu, maka Ibrahim melakukan itu. Jadi pas indikatornya kalau kita ukur dengan Quran, ya pas ini sebenarnya. Itu salah satu. Kemudian rahasia yang terakhir dari Ibrahim, kenapa Ibrahim itu taatnya luar biasa? Itu karena level
imannya Ibrahim itu levelnya ainul yakin. Jadi level itu sebenarnya ada 3, level iman ilmul yakin, level iman ainul yakin, level iman hakul yakin. Level iman ilmul yakin itu iman berdasarkan keilmuan. Kalau saya bilang ini benda ada yang membuat, akal kita mesti benar. Siapa yang membuat kita nggak ngerti. Tapi akal mewajibkan, wajib ada yang membuat. Seperti halnya alam ini ada, mesti ada yang membuat. Siapa? Tidak tahu akal itu. Agama menjelaskan yang membuat itu adalah Allah. Berarti iman yang seperti ini adalah berdasarkan keilmuan. Kalau saya bilang gula itu manis, itu ilmu. Tapi kalau panjenengan belum merasakan sendiri dengan lidah kita bahwa gula itu rasanya betul-betul manis, akan berbeda dengan orang yang sudah merasakan bahwa gula itu betul-betul manis, sudah dirasakan dengan lidahnya. Itu perbedaan orang yang hanya teori tadi, gula itu manis, dengan orang yang sudah merasakan bahwa gula itu manis, kadarnya pasti beda. Nah, orang yang bisa merasakan gula itu dengan lidahnya bahwa gula itu manis, itulah level iman ainul yakin. Itu maknanya begini. Kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, bisa menciptakan segala-galanya. Itu teori. Itu masih levelnya ilmu yakin. Tapi belum bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah bisa menghidupkan orang mati. Bagaimana Allah bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kalau kita percaya bahwa Allah akan menghidupkan orang mati, itu masih dalam taraf ilmu yakin. Tapi kalau panjenengan belum melihat dengan mata kepala bahwa orang mati bisa dihidupkan kembali, dilihat dengan mata kepala, itu kalau belum bisa melihat seperti itu, maka kita belum sampai derajat ainul yakin. Nah, level imannya Ibrahim itu itu sudah sampai pada level itu tadi, melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau panjenengan lihat orang bisa melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri, menghidupkan makhluk yang sudah mati, itu panjenengan bisa lihat di dalam Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 259 dan 260, itu berkaitan dengan Ibrahim. Saya cerita nanti. 259 nih, kali dengan 260. Au kallazi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha. Nggih, niku sak teruse niku ngeten. Seperti orang yang melewati suatu negeri, nggih, yang bangunan-bangunannya telah roboh dan menutupi reruntuhan atap-atapnya. Nggih. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu, menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kamu menyusutnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka masih ada. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa dan segala sesuatu. Itu ceritane, tapi itu bukan Ibrahim nggih. Wong liya. Ceritane iku ana wong mlaku terus kelihatan bangunan itu roboh, hancur rata dengan tanah.
Terus dia ngomong, bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah mati ini? Lalu akhirnya Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Barang 100 tahun lalu dibangkitkan. Ditakoi, berapa lama kamu tinggal di situ? Dia bilang sehari atau setengah hari. Perasaannya begitu padahal sudah 100 tahun. Lalu disuruh untuk melihat makanan dan minumannya. Loh, wotoy. Ya bener terus dino atau setengah hari. Ya. Nah 100 tahun gak mungkin wis entek wis ilang makanannya mampu. Sedino mampu 100 tahun ya tambah. Nanti timbul masalah itu berarti masalahnya di situ. Tapi ketika disuruh melihat himarnya sudah menjadi seonggok tulang. Lah ini yang cocok. Seonggok tulang berarti 100 tahun ya masuk. Nek makanan Jawa kok jadi 100 tahun. Nah, ini kehebatannya. Ini ditunjukkan kepada orang itu bagaimana Allah itu Maha Kuasa. Lalu setelah disuruh melihat himarnya tadi, lalu tulang belangnya tadi disusun kembali oleh Allah, terus dibungkus dengan daging. Nah, itu dilihat oleh orang itu sehingga makhluk itu bisa hidup kembali. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka derajat keimanannya itu derajat keimanan ainul yakin. Lah Ibrahim beda kasusnya. Tapi sama, substansinya sama. Dawa 60 ya. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min. Apakah kamu enggak percaya Ibrahim? Qala bala. Bukan begitu ya Allah, kami percaya. Walakil litatma'inna qalbi, tetapi supaya hati kami jadi tenang. Ternyata Ibrahim enggak tenang. Ya, akhirnya apa? Allah berfirman, Fakhud arba'atam minat tauri, maka ambillah 4 burung. Fasuruna ilaika, lalu hancurkanlah burung itu olehmu. Jadi 4 burung dihancurkan, mbok dideplok, mbok digebleki, pokoknya mati pasti. Suma ja'al ala kulli jabali min huna juz'ah, kemudian letakkanlah burung yang sudah dihancurkan tadi di tiap-tiap gunung. Nah, gunungnya Indonesia iki kira wis monggo. Terus lalu suma ta'uhuna yati nakasaya, kemudian panggillah burung-burung yang sudah hancur dan mati tadi itu. Niscaya kalau dipanggil akan datang kepada kamu dengan bersegera. Nah inilah maka yang menunjukkan levelnya imannya Ibrahim itu adalah level ainul yakin. Nah kira-kira kita bisa enggak seperti itu? Mencapai derajat iman ainul yakin. Seharusnya bisa. Cuma tidak persis seperti itu, tapi kita bisa membuktikan bahwa makhluk yang mati bisa hidup kembali. Dan itu banyak sudah dicontohkan, bahkan dipraktekkan di dunia ini, makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Tapi prosesnya bukan bim salah bim bragedabra mboten. Prosesnya melalui teknologi cloning. Cloning itu fotokopi, tapi yang difotokopi bukan kertas, tapi yang difotokopi adalah makhluk. Nah caranya ya apa? Sel tubuhnya makhluk yang sudah mati tadi diambil, lalu disenyawakan dengan sel telur. Nah persenyawaan ini akhirnya menjadi pembuahan. Nah kalau sudah ada pembuahan, ada tanda-tanda kehidupan, lalu ditransfer ke vagina. Di situ akhirnya berkembang menjadi janin. Nah janinnya siapa ini? Ya janin kalau hewan ya hewan, kalau manusia ya manusia. Nah setelah waktunya lahir dia lahir. Nah kelahirannya ini sama persis, sama dan sebangun dengan sel tubuh yang diambil tadi. Itu contoh. Dan di dunia sudah banyak terjadi cloning kambing, tapi yang besar-besar itu. Lah bagaimana dengan cloning manusia? Cloning manusia itu tidak pernah terjadi sampai sekarang karena dilarang oleh para ulama. Nanti jadi masalah. Nek terjadi manusia cloning, sapa bapake? Tidak bisa. Bagaimana ahli warisnya? Masalah. Maka ulama melarang itu.
Jadi pembuahan itu tidak mesti dari sperma. Sperma dengan sel telur itu sudah umum. Tapi kalau sel tubuh dengan sel telur itu beda. Bisa hamil. Bahkan tidak ada laki-lakinya pun bisa hamil. Contohnya apa? Kambing kacangan. Kambing kacangan itu nek panjenengan lihat nek meteng iki mboten ada lanangan. Nggih, dipeper-peper nang wit-wit ngene meteng. Tadi pembuahan itu ada 3 macam. Maka tidak heran ketika ibunya Nabi Isa itu hamil, kate bojo gak hamil padahal dia perawan suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki pun, tapi kok meteng. Ya kehendaknya Allah, bisa juga sistem cloning. Kita nggak ngerti, tapi Allah alam. Artinya bahwa kehamilan itu tidak mesti karena hubungan gelap, tidak mesti. Itu contoh seperti itu. Ini kalau kita buktikan berdasarkan dengan ilmu, maka keyakinan kita tentang makhluk yang mati kemudian bisa hidup kembali itu sangat-sangat mungkin. Karena di dalam sebuah penjelasan itu ketika akan kiamat itu ditiup trompet Quran ini. Lalu ada penjelasan hadis mungkin lain juga, muncul hujan. Nek hujan ini memang mengandung sel telur, terus dilewer nanggane kuburan. Kuburan itu banyak sel-sel tubuh di situ. Ya, terjadi peristiwa cloning. Akhirnya syuting pecudul tengok ini kuburan. Tapi apakah seperti itu nanti kita nggak ngerti. Artinya bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali berdasarkan keilmuan. Nah, bagaimana sistemnya Allah kita ngerti, cuma kita meyakini berdasarkan ilmu bisa hidup kembali. Nah, ini paling-paling masih di bawah levelnya Ibrahim. Nah, ini dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita. Satu tadi baca Quran, yang kedua adalah menteladani keimanan Ibrahim. Yang nomor 3 adalah